Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ar-Rahmannya Allah itu mustamilah ala kulli makhlukatihi. Itu berlaku untuk semua makhluknya. Maka Allah sayang ke jin, sayang ke iblis, sayang mandum, sayang. Cuma iblis itu saudara, Pak. Makanya seperti itu, merah-merah. Allah sayang kepada iblis. Kalau Allah tidak sayang kepada iblis, dia musnahkan saja iblis itu ketika bermasalah dengan Allah. Tapi tidak. Allah sayang kepada Fir'aun. Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, hanya dikirim Nabi Musa alaihissalam. Makanya cukup dibalik saja itu apa Mesir itu, Pak. Atau ditenggelamkan saja Mesir itu. Ya, Pak. Tapi gara-gara Allah sayang kepada Fir'aun, diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Muhammad itu pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-6, yad'uhu, makna yad'uhu di sini apa? Nabi Muhammad sedang bermunajat kepada Allah. Nabi Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Jadi makanya kalau kita ingin dapat pahala juga, ketika ada orang baca Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Coba dengar baik-baik. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk kata Allah. Makanya Umar bin Khattab mendengar baik-baik adiknya baca Al-Quran. Apa bacaannya? Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Mutut Umar bin Khattab, pedang-pedangnya jatuh, Pak. Kenapa demikian? Karena dia paham apa yang dibaca, Pak. Katanya titiuro terdengar, Pak. Ini budaya kasih Pak masjid Taha. Apa kan ayat tu tepi-tepi tu Pak. Ketika imam nanti baca Taha atau baca Ar-Rahman, baron baca Rahman, cicino Ar-Rahman lah, Pak. Maknanya kita tidak tahu artinya, Pak. Kita tidak tahu, kita tidak memahami apa yang kita dengar tadi, Pak. Maka makna fastami'u lahu wa ansitu, pahamilah itu, Pak. Dengar baik-baik dan pahamilah ayat itu. Ketika kalian pahami, mudah-mudahan kalian dapat petunjuk kata Allah. Selama ini kita mungkin tidak mendengar baik-baik, Pak. Naik baca Quran ini, itu arti home yang bedanya arti, Pak. Yang jelas karena kagak baca Quran. Alif lam mim dalikal kita ala kagak baca Quran. Ada terpupu maknanya, Pak. Setiap malam kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita baca, Pak. Tidak ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu yang hidup, hayyu al qayyum, dan berdiri sendiri, Pak, tanpa bantuan orang lain. Kita selalu baca itu. Tapi kita ketika kita bertawakal, tidak bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada orang lain. Padahal sudah kita ucapkan itu, Pak. Ketika salat juga kita sudah ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadah lun karena drone ya Allah, udep lun karena drone ya Allah, mati lun karena drone ya Allah. Tapi kita ini tidak sesuai mulut dengan perbuatan, Pak. Dalam murah-murah apa dah temenaknya, dah peganya, dah pejih, kita ibadah pikan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sesuai mulut dengan anggota tubuh, tidak sesuai. Tapi kalau kita pahami apa yang kita ucapkan, ya mudah tak teror yang tidak dalam bertemayang, Pak. Kalau kita pahami, Pak. Tapi jangan salah-salah. Ada sebagian jamaah yang salah, saya lihat salah begini, Pak. Dia memanggil anaknya, iprono anu, ada saya di situ, Pak. Lu dengar, Pak. Apa kata ayahnya ini? Nikut yahnya, Pak. Nyo doa iftitah, Pak. Ya, Pak, doa iftitah. Ketika sebelum baca Fatihah, lu dengar, Pak. Lu sedang baca Quran, Pak. Lu dengar, Pak. Apa kata ayahnya itu? Wa ma ana minal muslimin, Pak. Saya bukan orang muslim. Wa ana minal musyrikin. Nulang neng, Pak. Lu kalau kagura ayahnya, Pak. Ya purna yang kengken, Pak. Ini maknanya apa? Karena dia tidak paham makna, Pak. Setiap salat itu selalu dia baca. Lu yang pun baca yang tapi perhatikan keliru. Punya keliru bebek baca iftitahnya. Atau apa namanya, iftitah kan sunnah, Pak. Ini bisa keliru nanti. Ketika salah sudah mengakui dia orang musyrik, Pak. Saya orang musyrik, ya Allah, lun kan orang muslim, Pak. Kenapa? Karena tidak paham apa yang dia baca, Pak. Maka hati-hati ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca bacaan-bacaan dalam salat, itu bisa saja nanti membawa kita kepada syirik kepada Allah. Lagi benar, Pak. Saya bukan orang muslim, ya Allah, lun orang musyrik, ya, Pak. Setiap hari kita mengakui itu, Pak. Kenapa? Karena kita tidak paham. Coba kita pahami, Pak. Salat itu nikmat sekali bagi kita, Pak. Kenapa orang menekuni pekerjaannya? Karena dia tahu apa yang dia kerjakan, Pak. Nikmat apa yang dia kerjakan. Walaupun itu dia seorang cleaning service, Pak. Dia menyapu, Pak. Nikmat bagi dia. Kenapa? Dia tahu apa yang dia kerjakan. Seorang tukang parkir, dia nikmat, Pak. Kenapa nikmat? Dia tahu apa yang dia kerjakan. Ini sudah duduk ini, tapi tidak tahu mau dikerjakan apa.
belum bubut leher bubut, maka kerja itu tidak nikmat sama dia. Salat begitu juga. Kenapa salat tidak enak? Yang membuat salat tidak enak kita sendiri, Pak. Kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Nampak ni, Pak. Sami Allah liman. Ini bukan sami Allah. Mana ada sami Allah, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Ya, Pak. Sebagian masjid ini ada imam bacanya begini. Waladhdallin. Mim baca, Pak. Memang kadang-kadang orang Aceh mim M itu N baca, Pak. N itu M. Ya, Pak. Oh baca kuno awak pan, pada awak pam ya. Awak pam yang salah I, Pak. Awak pan dijak kena maka partai rupanya pam rupanya, Pak. Perusahaan air minum, Pak. Jadi kata salah. Makanya salahnya itu dibawa juga ke kesalahan. Waladhdallin baca, lim baca ya. Kalau ilmu mati, Pak. Ini seperti begini, Pak. Saya ngomong sama orang kemarin itu, ada datang orang Afrika kemarin. Saya bilang begini, orang Mesir itu merubah ka itu menjadi a. Yaqulu, mereka ngomongnya yaqulu laka itu mah orang Mesir, Pak. Yaqulu laka bukan yaqulu laka tetapi yaqulu laka semua ka dirubah menjadi hamzah. Daqiqun da'i lafzah kata da'i, kita pikir da'i, tetapi mereka itu ketika membaca al-qahirah tidak pernah dirubah, al-akhirah tidak pernah. Maka saya ngomong, gimana kalian ini? Ya, gimana kalian? Semua kalian rubah. Ka itu rubah menjadi hamzah. Tetapi kenapa nama ibu kota kalian tidak kalian rubah menjadi hamzah? Ya, karena mereka tahu yang terkenal itu qahirah bukan akhirah, ya, Pak. Orang Sudan begitu juga, merubah ka itu menjadi kha. Yaqulu dia baca apa? Yaqulu laka mereka yaqulu, tetapi ketika baca Al-Quran tidak pernah ka dia rubah menjadi apa namanya kha, tetap yaqulu ta'ala, tidak pernah yaqulu ta'ala, tidak pernah. Kenapa? Karena yaqulu itu tidak masyhur, yaqulu al-akhirah itu tidak masyhur, ya, Pak. Maka hanya rubah-rubah sebenarnya, Pak. Mereka tahu merubah itu tidak benar juga, ya. Oh muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita kemari. Ini makna yad'uhu. Artinya Nabi Muhammad SAW ketika beribadah kepada Allah didengar oleh jin sampai 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan itu sudah sampai 70.000 jin, Pak. Coba lihat begitu luar biasanya perkembangannya. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Berapa orang pengikutnya? 83 orang. Pekan kerule mendung. Keruhule, dan dia tidak menikmati apa yang dia lakukan. Ketika Nabi Nuh mengajak untuk beribadah, dia tidak tahu ibadah itu apa sebenarnya, ya. Tetapi jin ini menikmati, Pak. Jin menikmati bacaan Al-Quran. Maka kalau kita ingin menikmati bacaan Al-Quran, pahami dulu apa yang kita baca, ya. Kalau kita tidak pahami, kita tidak akan menikmati, Pak. Seorang kita lihat, kenapa nikmat bola, Pak? Oh, kau niat nonton bola po 2 malam, hana bola ya, nyuruh yang hana bola, Pak. Orang yang tidak paham bola mengatakan kepada yang suka nonton, ya bedah-bedah popo 2 malam penganabut. Rupanya mereka sudah nikmat, ya, Pak. Dia tahu pemain ini siapa namanya. Nombor-nombor sepatu itu, Pak. Pemain ini nombor sepatu dulu. Pemain ini sudah golnya sudah sekian. Dia berasal dari negara sekian, dia sudah dipinjam oleh kelompok ini, dipinjam oleh kelompok ini. Dia main di klub ini, dia main di klub ini. Kenapa? Karena dia paham, Pak. Ketika dia paham, maka dia nontonnya nikmat. Aci pakat luru yang nampung bola, matrik hal kayak daweh juga. Kenapa dia tidak tahu siapa yang main itu, Pak? Tidak tahu dia, Pak. Maka karena dia tidak tahu, nonton itu tidak nikmat sama dia. Makanya kenikmatan bola itu sampai-sampai meja-meja rela, Pak. Meja kedai kopi. Gol ipeh-ipeh, padahal buruk saya ipeh meja kau, Pak. Kenapa emosional dia muncul? Demikian pula orang salat, Pak. Ketika salat nikmat sekali salat itu bagi dia. Ketika assalamualaikum salam alhamdulillah dah temayang, bakal tak lu lagi, bakal tak lu. Tetapi bagi orang yang tidak menikmati salat, ketika habis salat assalamualaikum, trip dah lagi, Pak, trip dah bagainya ni, Pak. Tapi bagi orang penikmat salat, tidak lama sama dia salat itu, Pak. Nonton bola begitu juga, maka apa ya, bakal tak lagi, bakal dari podua akan drop poput. Tapi bagi orang yang tidak menikmati, trip dah lagi, Pak. Maka nikmati dulu, Pak. Ibadah itu nikmati dulu. Bagaimana menikmati? Pahami dulu, Pak. Pekerjaan begitu juga. Ada seorang ASN mendatangi saya begini, Pak. Muka bekrok tebingnya. Beliau itu sudah lewat pegawai negeri mungkin sudah 20 atau sekian puluh tahun. Apa kata dia kepada saya?
Hana nikmat sagai kau ulit ni punya. Saya posisi bak tak tebi, Pak. Ya, bak tak tebi. Hana mangan lu. Du bakkan tu jakle wole dukle jakle begak suratnya tapi ibu. Ya, Pak. Saya bilang begini, saudara belum menikmati pekerjaan saudara. Coba saudara nikmati. Coba saudara pahami kerjaan saudara itu. Coba saudara pikirkan dulu. Dulu saudara tak pernah bekerja seperti ini. Dulu saudara seorang kontrak ya, Pak. Pegawai kontrak. Sekarang saudara sudah pegawai negeri. Coba nikmati dulu itu. Tengok menikmati itu. Setelah itu dia datang, oh mama nggak ada baju kerjanya, nggak kerjanya Pak. Dulu saya nggak ada kerja, sekarang kan udah ada kerja. Dia nikmati Pak. Maka lu nikmati dulu sesuatu hal itu. Maka dia akan menjadi nikmat bagi saudara. Demikian pula ibadah. Ada orang nggak senang ibadah Pak. Berdoa tapi yang berdoa Pak. Coba nikmati dulu doa itu Pak. Maka setiap salat habis salat gedung berdoa, ya Allah, ampun dosa. Nikmat rupanya doa itu Pak. Kenapa? Dia paham apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun tahajud begitu juga. Ya bek tak pernah lain Pak, bek tak pernah omai ibadah tahajud. Bek tahajud dekat orang nonton bola, pakai ibadah Pak. 2 jam dia sanggup bangun Pak. Ini tahajud kan cuma berapa? Setengah jam, 15 menit, 20 menit ya Pak. Maka tak perlu heran kalau orang menikmati tahajud sebagaimana orang menikmati bola tadi Pak. Ya. Ini kelompok jin ini begitu juga. Dia nikmati rupanya setiap pertemuan dengan Rasulullah. Pertemuan pertama 7 orang, 8 orang. Pertemuan kedua makin bertambah lagi. Pertemuan ke-7 70.000 orang. Makanya ini disebutkan yakunu kadu. Ya, Pak. Itu makna kadu apa? Hampir-hampir. Yakununa alaihi libada. Ada yang membaca lubada. Maka bacaannya 2. Libada, lubada. Ini qiraat namanya. Maka nanti kalau ada nanti imam baca lubada, hana pun dia ke subhanallah yang banyak. Nyimum wahai debu yang banyak. Jadi bacaannya boleh 2. Seperti ka'asfim makul. Ya, Pak. Ada yang baca ka'asfim makul. Ada yang baca ka'asfim makul. Tapi saya mengatakan kepada sebagian teman saya yang pandai kiraat bisa kiraat. Kalau untuk salat-salat di masjid jangan baca kiraat itu. Kenapa? Karena nanti orang awam akan salah paham. Ya. Boleh dibaca kiraat itu ketika apa? Di belakang makmum itu memang orang yang sudah paham kiraat. Karena orang awam itu salah baca kagak haju. Kagak haju. Lagi sujud tilawah. Sujud, apa sujud leuthan lagu mai. Sujud leuthan lagu. Apa sujud hamba ulayanya handanya ni. Karena apa? Awam, karena awam. Karena ada dalam satu masjid, ini kejadiannya ada 3 atau 4 tahun yang lalu. Ketika itu ada teman saya juga salat di situ. Ketika wasjud waqtarib atau dalam surah sajadah, Pak. Ya, sajadah. Allahu akbar sujud ya. Karena tidak ada ruku, maka makmum mengatakan subhanallah, subhanallah, penunggu ulang-ulang, elika pasal mikir. Jemaah merasa hidup pun subhanallah le. Allahu akbar kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Kaji kefarak yang sembahyang. Habis kefarak sembahyang, setelah salam dia maju ke depan. Mono sembahyang hanatah kata dia, Pak. Kenapa tidak ada ruku? Kemudian langsung dari sujud langsung bangun ke ini, Pak. Langsung bangun lagi. Hanasah. Mari kita ulang salat. Bagi pekem dia jemaah lain. Pegak-pegak dengan yang tidur, Pak. Ya. Karena apa? Kalau ini memang harus dikasih tahu dulu, Pak. Ya. Kita nanti ada sujud tilawah. Tapi kalau sudah biasa tidak ada masalah lagi. Yang bermasalah bagi orang baru yang tidak tahu, Pak. Ya. Kita lanjut. Ini bacanya boleh libada, boleh lubada. Sama seperti yang baca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin ya. Tapi kita harus tahu arti nanti, harus tahu apa kenapa dibaca Maliki yaumiddin. Kalau kita baca Maliki yaumiddin, di bawahnya harus alaihum waladdallin atau alaihum waladdallin ya. Jadi jangan sebagian saja yang kita baca, sebagian tidak kita baca. Maka karena kita masih awam, kita baca yang sudah ma'ruf saja. Maliki yaumiddin ya, seperti itu. Supaya tidak ini memunculkan apa namanya pertanyaan orang lain, kok bisa begitu bacaannya, sedangkan Malikin Nas kok tidak baca panjang, kok dibaca Malikin Nas. Kenapa Malikin Nas ya, maka bacalah yang sudah terbiasa ya. Yakununa alaihi libada. Libada itu apa? Kalau di dalam bahasa Arab, libada itu yarkabu ba'dhum ala ba'din. Ini seperti kondisi di padang mahsyar nanti, Pak. Kondisi di padang mahsyar kata Ibnu Abbas,
seorang itu menaiki tubuh satu orang menaiki tubuh saudara-saudaranya saking ketakutannya, dan dia tidak tahu mau lari kemana. Itu makna libadah, Pak. Yarkabu ba'duhum ala ba'din. Contoh, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, saking takutnya dia, teman-teman mengatakan, ya taplung ya nasu, ada suara neraka, Pak. Suara neraka, supaya kita tahu, dalam Al-Quran disebutkan seperti suara keledai, Pak. Ya, seperti suara keledai. Itu, Pak. Jadi maka ketika dia mendengar dari satu segi, dia lari ke tempat yang lain. Saking takutnya dia, seorang itu menaiki tubuh saudaranya, Pak. Ini namanya libadah, namanya, Pak. Dia menaiki tubuh saudaranya. Akhirnya Pak katanya, Pak, nak ji, plung le gede, Pak, plung le gede, seperti tsunami, Pak. Tak tahu kita mau lari kemana. Yang penting asal kita selamat, mau kita injak saudara kita itu urusan kedua. Tetapi libadah di sini Allah menggunakannya untuk kalimat majas. Makna libadah memang menaiki tubuh satu orang lain menaiki tubuh. Maknanya makna majas. Begitu ramainya kelompok jin itu, pertemuan ke-6 akan mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Mereka senang sekali rupanya mendengar baca Al-Quran, Pak. Ya, mereka senang sekali. Sampai pertemuan ke-6 itu ada 70.000 jin yang mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Di sini pun nanti ada masalah, Pak. Ya, ada masalah. Masalahnya apa? Rupanya ada kelompok jinnya, ada kelompok geng jin rupanya, Pak. Ya. Rupanya ada kelompok gengnya itu, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pembahasannya sebenarnya. Apa kita ungkapkan saja di sini, Pak. Rupanya karena banyak sekali 70.000 jin itu masuk Islam dan mendengar Rasulullah baca Al-Quran, kelompok jin ini mendatangi Rasulullah. Ya Muhammad, kamu mau apa kamu? Kamu mau keamanan? Saya berikan keamanan untukmu, tapi dengan syarat jangan baca Quran lagi, ya, Pak. Kalau ingin keamanan, jangan baca Quran lagi. Kalau ingin keamanan, jangan pernah mengajak kelompok jin lagi untuk masuk Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab, ini melalui Jibril, keamananku itu tidak lain kecuali dari Allah. Makanya tawakal Rasulullah sudah level-level tinggi. Tawakal Rasulullah, saya tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin yang gertak Nabi mentetek, Pak. Ya. Maka Nabi Muhammad tidak pernah takut kepada orang lain, Pak. Kenapa tidak pernah takut? Kenapa takut kepada jin yang jin itu diciptakan oleh Allah? Kenapa takut kepada si fulan yang memberi rezeki si fulan, yang menciptakan si fulan, yang mematikan si fulan adalah Allah? Maka yang sepantasnya takutlah kepada yang menciptakan dia. Ini seperti begini, Pak. Di dalam kajian Imam Al-Ghazali, takut itu ada dua. Al-khawfu martabatani, takut itu dua. Kita level-level pertama, Pak. Ini model-model lagi katanya, level pun. Maka level pun. Ketika ditanya kenapa salat di masjid, kita akan menjawab supaya dapat pahala 25 derajat, 27 derajat. Ada 25, ada 27. Kenapa berkurban? Supaya dibangkitkan di padang mahsyar kita punya kendaraan. Ya, Pak. Kenapa berbuat kebaikan? Supaya masuk ke dalam surga. Ini takut level-level pertama ini, Pak. Kenapa kalian melakukan ini? Supaya pahalanya banyak. Kenapa salat di masjid? Pahalanya banyak. Kenapa salat di Masjidil Haram? Pahalanya ribuan. Kenapa salat di Masjid Nabawi? Karena begini. Kenapa bersedekah? Karena dilipat gandakan pahala oleh Allah 700 kali wa ila masya, bahkan lebih daripada 700 kali. Itu level-level takut model kita. Model-model kitanya apa? Kenapa menafkahi anak, ya, Pak? Karena begini, anak supaya jadi anak yang saleh. Ketika anak ini saleh, dia bisa menolong kita. Itu level-level pertama model-model kita. Level yang kedua, nya level-level tinggi, Pak. Al-khawfu fi martabatil khassah namanya. Itu level takut pada level tinggi, Pak. Itu semuanya mereka kembali kepada Allah. Bahkan sembahyang di masjid gayu oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak mencuri? Allah melarang kita untuk berbuat seperti itu. Kenapa kamu begini? Karena Allah melarang kita juga. Ya, Pak. Dia tidak, levelnya bukan takut lagi pada neraka, Pak. Bukan lagi mengharapkan surga. Levelnya sudah tinggi, Pak. Yang menciptakan surga siapa? Allah. Dia lebih takut kepada yang menciptakan surga itu. Dia lebih takut kepada yang menciptakan neraka itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut kepada yang memberikan pahala tadi. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Maka levelnya sudah level tinggi, Pak. Kita masih level-level bawah, ya, Pak. Kita yang modal level-level yang bahkan sembahyang masjid 27 derajat. Bahkan mau sedekah 700 kali nya waktu terbangkit pada masa cukup jaya. Bahkan dari dia ni berdoa ke katanya pemano katanya untuk ketika meninggal. Itu level-level kita ini, Pak. Kalau level-level pertama itu tidak seperti dulu kita. Tawakalnya sudah tinggi seperti Rasulullah SAW. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan apa? Wala atruku dirhaman lihadin. Saya tidak pernah meninggalkan 1 dirham pun untuk besok, tidak ada saya tinggalkan. Pun yang naruhnya lempah habis juga.
Apakah Rasulullah gatit? Kon hana apa? Ya, hana gatit Rasulullah. Rasulullah ketika melamar Khadijah berapa ini? Berapa ekor unta? Kan cukup banyak. Hana dalam sejarah huruf lagi Rasulullah, Pak. Bagaimana harta Rasulullah? Cuma kan habis semua, Pak, diinfak, di sedekah. Harta Khadijah diinfak, di sedekah. Rasulullah yang sudah level tawakal tinggi, Pak. Saya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada duit tadi. Untuk apa duit tadi? Saya enggak bertawakal. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya, menciptakan kehidupan ini, ya. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan 1 dirham pun untuk besok. Kita jangankan besok, 20 tahun yang akan datang kali kanan saham. Nek tenang mentang ne be, nyan peng ya hanabe 20 tahun hanabe. Nek tenang ne be, ayah na proyek ini ni. Mate ya ne, jit ne je dapat proyek kan. Drone menyomat ya ne, cucu-cucu drone je memanfaatkan proyek ya ne. Jangankan 20 tahun padung keturunan dia memanfaatkan. Tapi Rasulullah tidak. Begitu tawakalnya, Pak. Kita tawakal sama harta kita, Pak. Kita tawakal sama harta, Pak. Nyomenyohan apa yang tengok kasutah. Kita takut sama harta. Kita tawakal sama harta. Nyomenyohan bapak nyohan lewat dan tawakal sama orang itu. Apa yang takut sama beliau? Yang menciptakan beliau adalah Allah. Tawakallah kepada yang menciptakan beliau. Tawakallah yang punya dengan yang punya bumi ini, Pak. Untuk apa tawakal dengan orang yang ada di sini, Pak? Kita pergi ke kantor gubernur. Ketika itu jumpa sama satpamnya. Nah ini dulu satpam dia. Kau pegang satpam langsung juga deh, Pak. Ya, Pak. Ya satpam perawi gede, Pak. Untuk apa kepada langsung saja kepada yang memimpin Aceh. Dia aja langsung bagian, Pak. Untuk apa ya ini dulu dia? Na apa najihan? Na calo dia, na tolong dia. Ya, Pak. Ija gede proposal dia leho kajian, Pak. Coba langsung hadap langsung. Begitu juga berdoa. Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah. Ya, sedikit lagi, Pak. Kita lanjut. Oh, sudah ya. Saya rasa apa namanya? Sudah cukup sajalah. Baik leletat. Nyo letat dik le duo. Ya. Jadi nyo bacut duo. Ipegah li orang hanajak, baik dajak aja anak dua-dua. Ya, Pak. Baik dajak mengajar anak dua-dua. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.